Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Konflik tanah di Pulau Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau semakin meruncing saja. Wilayah ini adalah wilayah yang rencananya akan dibangun Eco City yang merupakan tempat strategi bisnis nantinya yang akan menyaingi Singapura dan juga Malaysia karena memang letaknya yang sangat strategis. Tetapi ini menjadi permasalahan karena warga di lokasi tempat tersebut itu menolak untuk dilakukan pemindahan. Totalnya ada 16.583 hektar lokasinya dengan penduduknya sekitar hampir 10.000 jiwa, teman-teman. Nah, ada salah satu statement dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Di wawancara ini dikatakan bahwa ada statement yang ngebuat kita, apakah benar seperti itu? Evan Sembiring mengatakan, Jokowi lebih sayang dengan proyek program strategis nasionalnya dibandingkan rakyat sendiri. Apakah ini beneran seperti itu? Apakah Pak Jokowi hanya lebih mementingkan program strategis nasionalnya? Walaupun Pak Jokowi pun sudah memberikan keterangan dalam pidato terbarunya. Intinya dikatakan begini, itu adalah salah mengkomunikasikan saja. Masa urusan begini harus presiden yang turun tangan langsung? Lokasi relokasinya belum tepat saja, harus dikomunikasikan. Aku lihat ada sejumlah warga Rempang dan juga Galang sudah mengatakan bahwa memang betul dari pemerintah negara itu sudah menyiapkan kayak rumah susun, rusun sementara. Tetapi dikatakan bahwa mereka menolak dipindahkan bukan sekedar masalah uang, tetapi adalah karena ada masalah yang namanya sejarah gitu loh, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa memang betul di pulau ini ada dua kategori penduduk. Ada kategori penduduk yang pendatang ataupun kategori penduduk yang memang menjadi sudah native-nya. Bahkan katanya sebelum Indonesia merdeka pun mereka sudah tinggal di sana. Tentunya ini harus dikaji lebih mendalam apakah benar atau tidak. Dan masyarakat meminta bahwa walaupun sudah disiapkan rumah susun dan tempatnya juga yang akan menjadi relokasi itu, kata dari sejumlah warga sekitar 25 km, sama-sama masih di pesisir, tetapi mereka mengatakan bagaimana kalau kami dipindahkan, bagaimana dengan budaya kami, makam kakek buyut kami di sini, mata pencaharian kami di sini. Kenapa sih kami tidak diikut sertakan saja dalam pembangunan di Eco City ini? Kita coba cross check dulu secara singkat sebenarnya dari proyek ini sendiri, apakah beneran siapa yang tepat atau yang salah secara hukum. Ada beberapa keterangan misalnya dari Mahfud MD ya, Menko Polhukam kita. Kesalahan awal dari Pak Mahfud MD mengakui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu salah memberikan izin ke sejumlah orang yang kemudian menjadi tempat tinggal di sana. 2004 mereka ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan hak pengelolaan lahan ke orang lain, padahal 2 tahun dan 3 tahun sebelumnya, tepatnya di 2001 dan 2002, negara sudah berikan izin pengolahan lewat SK ke perusahaan. Nah, setelah aku cek perusahaan ini siapa, ternyata adalah Tommy Winata, nama pengusaha besar dan sukses di Indonesia yang diketahui adalah pemegang hak eksklusif proyek strategi nasional 80 tahun ke depan untuk area Pulau Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau. Lanjut lagi mengenai sejarah tadi 2020, dan proyek ini kan sudah digagas 18 tahun lalu, teman-teman. Dan sebelum itu memang ada permasalahan. Masalahnya adalah menjadi rumit pada saat investor akan masuk di tahun 2022 lalu. Sudah belasan tahun orang tinggal di situ tapi disuruh pergi. Ini adalah yang menjadi permasalahan. Tetapi ada juga keterangan dari warga setempat yang mengatakan bahwa kami tidak masalah harus dipindahkan untuk beberapa area, tetapi ya jangan untuk warga yang lokal, yang asli di sana. Ada warga yang memang datangnya itu termasuk kategori pendatang, mereka bisa mengidentifikasi tersebut. Oke lah, mereka dipindahkan tidak masalah, tapi tidak semuanya. Ada juga tanah ulayat di sini. Tanah ulayat itu adalah tanah adat dari milik warga Melayu di sana. Relokasi rencananya akan dilaksanakan ke kawasan Cijantung. Ya, ribuan warga akan dipindahkan ke Cijantung yang jaraknya sekitar 25 km dari lokasi sekarang. Tetapi kalau dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan bahwa
mereka ini masyarakat Melayu sudah ada di sana sejak 1834. Artinya ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, bahkan dikatakan juga bahwa masyarakat Melayu itu sudah berkorban sebenarnya dulu. Awalnya mereka mengorbankan sebagian tanah mereka untuk dijadikan Pulau Batam. Sekarang mereka dibeginikan lagi, harus mengorbankan wilayah Pulau Rempang dan juga Galang untuk dibangun Eco City. Eco City itu adalah sebuah kawasan industri, perdagangan hingga wisata yang tujuannya untuk menyaingi Singapura dan juga Malaysia. Total investasi yang akan diberikan oleh pemerintah nggak main-main dan juga swasta, totalnya ada 380 triliun rupiah dan akan menyerap membuka lapangan pekerjaan adalah sekitar 306.000 pekerja. Ini di sisi lain kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi ya dengan program nasionalnya, strategis nasional ini bisa mengurangi pengangguran. Tetapi bagi aku pribadi, walaupun sebagus apapun program, tetapi kalau harus mengorbankan warga yang sudah ada sekarang adalah hampir 10.000 jiwa di sana dan mereka harus dipindahkan begitu saja. Apakah benar ini adalah pure hanya masalah komunikasi? Bahkan Rocky Gerung pun juga cukup tegas ya membahas mengenai permasalahan ini. Rocky Gerung mengatakan bahwa ini kayaknya strategi deh dibuat adu domba gitu antara masyarakat setempat, karena kan memang diketahui ada sejumlah sumber yang mengatakan ada sebagian warga di Rempang dan juga Galang itu yang sudah menandatangani bahwa mereka setuju untuk dilakukan relokasi. Ada nggak cuma dikasih rusun dan juga area untuk mereka berusaha, tapi juga diberikan uang 120 juta. Tetapi warga Rempang mengatakan katanya 80% warga setuju. Mereka pengen tahu mana tuh 80% tuh warga siapa aja yang mengatakan setuju. Karena kami adalah warga lokal dan kami dari awal tegas menolak untuk dilakukan relokasi tersebut. Bahkan ada wawancara aku lihat di sejumlah media massa, warga itu nggak tahu kalau ternyata ada disiapkan lahan pengganti dengan juga rumah susun dan ada sejumlah uang, yakni adalah senilai 120 juta rupiah. Nggak semua warga tahu begitu. Mereka berpikir bahwa kita diusir begitu aja. Kalau secara hukum, ini salah satu efek dari hukum itu kadang susah ya. Ngomongin hukum, kalau secara hukum mungkin sudah benar, tetapi kalau secara kebenaran apakah itu benar atau tidak, karena memang dari warga Rempang dan Galang ini mereka tidak memiliki sertifikat hak milik di kawasan tersebut, teman-teman. Jadi ya secara logika, secara hukum yang dikatakan Pak Mahfud MD itu adalah masuk akal, tetapi secara hati nurani, secara kebenaran yang hakiki, ya kita bisa tahu juga sejumlah sejarawan mengatakan bahwa warga di kawasan tersebut sebagian sudah tinggal sejak tahun 1834. Ini bisa menjadi cross-check dengan sejarah nanti seperti apa. Tommy Winata ini, kalau kalian tahu profil dari sosok seorang pengusaha sukses di Indonesia, ini memiliki beberapa perusahaan yang sangat besar. Ini dalam networknya adalah Artagraha Network. Ada 4 industri yang digelutinya. Ada telekomunikasi, ada keuangan, ada industri, dan juga properti. Misalnya untuk nama-nama perusahaan yang terkenal kayak area CBD di Sudirman, Jakarta, Hotel Borobudur, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar. Dan Tommy Winata itu diberikan hak untuk pemegang eksklusif 80 tahun ke depan untuk mengoperasionalkan kawasan strategis Selat Malaka ini. Ini kawasan ini kenapa disebut strategis ya? Karena ini adalah jalur laut yang tersingkat untuk dilewati, karena transportasi zaman sekarang kan untuk mengirim barang macam-macam itu kalau ada yang lebih cepat melewati area tersebut, tentunya itu akan menjadi tambahan yang sangat bagus banget untuk pemerintah Indonesia mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan transportasi laut tersebut. Karena kalau nggak salah ya, sekarang kan masih banyak menggunakan wilayah dari Singapura aja lewat area tersebut. Tetapi kalau untuk di Taiwan pun juga sama, tempat aku tinggal, ada satu wacana yang katanya akan membuat sebuah terowongan untuk
transportasi laut yang selama ini lewat Singapura, kalau lewat Thailand nanti akan mempercepat berapa ribu kilometer yang otomatis akan mengefisiensi bahan bakar, mengefisiensi waktu dan sebagainya. Ini juga sama kurang lebih pada saat nanti kawasan Rempang dan juga Galang ini kalau beneran menjadi dibangun Eco City, ya salah satu manfaatnya adalah akan mendapatkan keuntungan dari strategisnya faktor geografis. Nanti kapal-kapal yang biasanya lewat Singapura untuk mempercepat proses waktu dan juga efisiensi budget, mereka akan lewat di Pulau Rempang dan juga Galang. Itu yang menjadi salah satu hal yang akan menguntungkan pemerintah Indonesia. Tetapi ya memang dilihat secara ke depan ini lokasi yang sangat strategis dan juga menguntungkan sekali. Tetapi kan kenapa sih tidak dibuat hampir 10.000 warga yang berada di Rempang dan Galang, mereka tidak dilibatkan begitu aja seperti permintaan mereka? Kenapa mereka harus diusir? Memangnya ini sebuah penambangan gitu. Kalau penambangan kita mungkin bisa ngerti ya, karena lokasinya akan digali dan sebagainya. Tapi kan ini sebagai kawasan industri gitu loh. Kawasan industri itu ada juga perdagangan sampai wisata. Kenapa enggak warga sekitar dilibatkan menjadi wisata? Ya bisa, mereka bisa melakukan banyak hal, diinkludkan dalam industri pariwisata, kawasan industri dan perdagangan. Kenapa enggak? 10.000 masyarakat yang ada di sana, mungkin 50%-nya sudah siap untuk bekerja. Kenapa mereka yang tidak dilibatkan? Menurut aku itu lebih manusiawi dibandingkan mereka dipindahkan, disiapkan rusun, dikasih uang 120 juta, kemudian dipindahkan yang otomatis mereka bukan sekedar pindah, tetapi mereka tuh akan kehilangan sejarahnya. Makam kakeknya, neneknya, buyutnya, semua ada di situ. Ini bukan sekedar ekonomi, tetapi ada faktor sejarah juga teman-teman. So, aku sih sangat mendukung untuk warga Rempang dan juga Galang, mendukung permintaan mereka. Mereka tidak digusur, mereka tetap di situ, dan mereka dilibatkan dalam kawasan Eco City tersebut. Sudahlah, aku yakinlah, para pengusaha-pengusaha itu sudah kaya raya gitu. Warga di sana itu mereka bukan nyari duit untuk beli pesawat tempur atau pesawat jet, enggak. Mereka itu cari duit hanya buat cari makan doang. Tapi kalau para pengusaha, orang-orang besar yang akan investasi di sini, mereka udah lagi nggak mikirin besok mau makan apa. Mereka udah mikirin adalah saya mau investasi, mungkin beli pesawat jet, mobil yang lebih mewah. Please, come on lah, nggak usah terlalu lebay banget. Maksudnya ekonomi itu penting, tapi kalau harus mengorbankan 10.000 jiwa, aku rasa itu nggak worth it untuk dilakukan. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan terakhir tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa semuanya. Bye.